Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Surau Al-Bayan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini Ahad di penghujung akhir bulan Zulhijjah 1427 Hijrah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2007. Kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melangkahkan diri kita untuk hadir di rumah Allah Azza wa Jalla di saat banyaknya orang yang tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hal-hal yang seperti ini. Mungkin tetangga hari ini dia telah mandi, mengokohkan diri, berangkat keluar rumah mencari dunianya, dan telah berlalu 3 jam dia mencari dunia. Ada yang mendapatkan Rp10.000, ada yang mendapatkan Rp20.000, ada yang mendapatkan Rp300.000, ada yang mendapatkan 1 juta, atau bahkan ada yang mendapatkan 1 miliar. Akan tetapi tidak ada kebahagiaan seorang muslim ketika dia mendapatkan dunia dengan segala isinya, hanya untuk hadir di tempat yang seperti ini. Tidak ada kebahagiaan seorang muslim ketika seluruh alam bertasbih mendoakan keberkahan dan kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam hidupnya. Hanya kita tidak mengenal, hanya tahu kita apa yang kita ambil dengan tangan dan kita hitung lembaran-lembarannya dengan tangan kita. Itulah yang kita anggap sebuah keberuntungan. Akan tapi berapa banyak keberuntungan yang kita tidak pernah menghitungnya, padahal itu adalah sebuah keberuntungan. Kehadiran bapak dan ibu-ibu detik ini, menit ini sudah menuai keuntungan yang tidak sebanding oleh orang yang bekerja puluhan tahun. Bukankah Rasulullah SAW as-sadiqul masduq, sang Nabi yang jujur, yang tidak pernah kita dustakan ucapannya, telah bersabda, "Ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballaha wa yatadarasuna fima bainahum." Tidaklah duduk satu kaum di rumah dari rumah Allah. Katakan kepada saya, kita duduk di mana sekarang? Kita duduk di rumah Allah. Yatluna kitab Allah, membaca kitab-kitab Allah. Katakan kepada saya, kita membaca kitab apa sekarang? Apakah kita membaca komik? Tidak, kita membaca kitab Allah Azza wa Jalla. Pastikan itu diri kita. Yatluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum, dan mereka mengkaji Al-Quran tersebut sesama mereka. Katakan, kita sedang membahas apa sekarang? Kalau bukan membahas Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali diturunkan kepada mereka tersebut ketenangan. Ketenangan yang banyak dibeli oleh orang dengan jutaan rupiah. Ketenangan yang banyak dicoba oleh orang menumpil untuk mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang banyak dicari dan diperoleh dengan mengumbar harta, membuang-buang tenaga, membunuh diri dengan menyuntikkan cairan ke dalam tubuh mereka. Sedangkan pemilik ketenangan, yaitu Allah Azza wa Jalla, telah memastikan bahwa anda dalam ketenangan, bahwa anda di dalam ketenangan. Sudahkah rasakan ketenangan itu kita rasakan? Kalau belum, musibah. Kalau ketenangan itu belum kita dapatkan, musibah. Rasulullah SAW mengabarkan bahwa itu ketenangan, kita tidak merasakan itu ketenangan, berarti ada kabel yang putus, ada permasalahan yang tidak sehat, ada keadaan yang membuat gula yang seharusnya manis dia menjadi pahit, ada permasalahan yang seharusnya makanan nikmat yang harus kita santap, kiranya lidah memang tidak bisa makannya. Ada permasalahan. Nazalatumus sakinah. Ketenangan yang dicari oleh banyak manusia kiranya di sini. Di sini. Hanya kelemahannya kita tidak bisa memanfaatkan ketenangan tersebut, atau kita tidak mengerti akan ketenangan tersebut. Kelemahannya hanya kita tidak bisa merasakan bahwa itu adalah sebuah ketenangan. Kita sering menyiksa diri. Kita sering menyiksa diri. Manusia, bapak-bapak, ibu-ibu sering menyiksa diri. Setelah dia selesai urusan hari ini, dan seharusnya dia berbahagia ketika dia telah selesai urusan, akan tapi dia menyiksa dirinya untuk berpikir untuk masa depan. Setelah dia selesaikan urusan dia hari ini, sudah selesai hutang piutang, sudah selesai pekerjaan, apa yang dia lakukan setelah itu? Dia berpikirkan untuk bisa mengutang orang lain supaya dia berkeuntungan lagi. Akan tapi apa yang dia peroleh? Bukan keselesaian dari pekerjaan, kan tapi kesusahan-kesusahan. Dia tidak berbahagia. Dia tidak bisa berbahagia dengan hari ini dengan apa yang Allah Azza wa Jalla berikan untuknya. Itu saja. Dan Allah turunkan Rasul, Allah turunkan kitab, Allah turunkan malaikatnya. Bahkan Allah bersama orang-orang yang mau mengupayakan kebahagiaan tersebut untuk bersama-sama untuk menggali ketenangan. Ketenangan dalam hidup adalah sebuah kemutlakan. Orang kafir, musyrik, muslim, semuanya mencarinya. Ketenangan bagi seorang muslim adalah ketenangan yang dia tidak peduli apakah Allah Subhanahu wa taala letakkan dia dalam alam kekayaan atau alam kemiskinan. Tak peduli dia. Apakah hari ini Allah Subhanahu wa taala timpakan kepadanya musibah, atau Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya nikmat? Keadaan manusia boleh berubah, akan tapi ketenangan hidupnya dia tetap ada. Bagaimana tidak? Karena Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan dia dengan keadaan iman yang sangat fleksibel, yang sangat bisa beradaptasi dengan keadaan, kekayaan yang ia dapatkan dari Allah Azza wa Jalla. Diadaptasikannya dengan syukur pada setiap detik-detik waktunya. Tasbih, pujiannya kepada Allah teraplikasikan atas kekayaan yang Allah berikan. Akan tapi tidak ubahnya juga dia berbahagia dengan musibah yang ditimpanya pada suatu hari, diaplikasikannya dengan sabar. Rintihannya tasbih, rintihan yang dia ucapkan, ya Allah, ya Rabb, alangkah lemahnya hamba-Mu ini. Tidak bedanya dengan dia mengucapkan subhanallah, alangkah besarnya nikmat dan kurnia-Mu kepadaku. Nazalat alaihimus sakinah, ghashiyatuhumur rahmah. Orang-orang yang duduk seperti ini akan diturunkan rahmat, diliputi kehidupannya dengan rahmat.
Orang-orang membeli rahmat, orang-orang membeli wibawa, orang-orang membeli aura